الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا kasih jalan lewat dulu untuk anak almarhum menuju ke arah pemakaman. Mohon tamu undangan ya. Kasih jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. نحن نحتاج يا احباب
Dengan segala hormat dimohon sekalian tolong Bapak Tuan Haji Zaidi Abdad, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau disilakan. Karin, kamu ke mik. وما كنت من ولدي
ولا يفزعنك ولا يرهبك فإنهما حق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه وبالإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك قيل وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. ثبتك الله بالقول الثاني ثبتك الله بالقول الثاني ثبتك الله بالقول الثاني وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا Ayahanda Guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi yang akan disampaikan oleh Ananda beliau yakni Al-Ustaz Haji Nurul Mukminin SPD. Disilakan. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati para tuan guru, para alim ulama, singkatnya hadirin hadirat yang terjazah rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para tuan guru, para asatidz, sebelum tiang lungguh berinjak ke tempat dari tempat ini di masing-masing rumah kita, atas nama pribadi tiang selaku putra beliau akan menyampaikan riwayat hidup ayahanda kami Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi merupakan anak pasangan dari Haji Abdul Rasid dengan Hajjah Salmah. Tuan Guru Ahmad Hanafi lahir pada tahun 1937. Kurang lebih umur beliau sampai meninggal dunia 86 tahun. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Beliau merupakan Ketua Rokis Idarah Wusta Jatman NTB. Tuan Guru Ahmad Hanafi menikah dengan ibunda kami Hajjah Hainah
beliau memiliki 3 orang putra. Yang pertama rekan kami Ustaz Haji Muzi SPD. Yang kedua saya sendiri Haji Muhammad Nurul Mukminin SPD. Yang ketiga Ustaz Haji Nur Muhammad SPD. Dan beliau memiliki putri 4 orang. Yang tertua adalah Hajjah Uriyah, yang kedua Hajjah Ibriyah, yang ketiga Hajjah Harsiah, dan yang terakhir yang paling kecil putri adalah Putriah SPD. Sejak 2 bulan terakhir, kesehatan Al-Mukarram ayahanda kami Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi turun drastis, hingga pada akhirnya beliau masuk ke rumah sakit RSI, Rumah Sakit Siti Hajar Mataram, pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 Maret, selama 6 hari berada di Rumah Sakit Siti Hajar Mataram. Beliau tutup usia diperkirakan berumur 86 tahun pada tanggal 29 Maret 2023, 8 Ramadan 1444 Hijriah. Beliau menghembuskan napas pada jam 23:57 WITA. Sejak kecil beliau menimba ilmu atau mengaji. Yang pertama di Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Mukhtar Teluke, lalu melanjutkan ke Midang untuk pengajian Al-Quran. Beliau berada di wilayah Gunung Sari. Kemudian beliau beranjak dewasa. Beliau menimba ilmu di pondok pesantren yang di bawah naungan ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Andus Haji Muhlis Ibrahim, yaitu pondok pesantren Al-Islahuddin. Beliau sekalipun menikah, beliau tetap menimba ilmu di pondok pesantren Al-Islahuddin Kediri. Tuan Guru Ahmad Hanafi merintis pondok pesantren Riyadus Sidyan sejak tahun 1970 dan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Diniyah. Selama mengasuh di pondok pesantren, beliau banyak berperan aktif langsung dalam mendidik santri-santri beliau. Beliau juga menanamkan sikap disiplin dan istiqomah dalam mengajar. Beliau memiliki kebiasaan mengulang-ulang beberapa kitab yang beliau ajarkan sekalipun sudah ditamatkan. Mungkin ini saja riwayat singkat yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, atas nama keluarga kami berterima kasih atas perawahan para al-mukarramun, Bapak Tuan Guru, para alim ulama, Bapak Bupati Lombok Barat, para asatidz, segenap wali murid yang kami hormati. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi yang disampaikan langsung oleh putra beliau Ustaz Haji Nurul Mukminin SPD. Al-Mukarramun para Tuan Guru selanjutnya, sebagai salah seorang santri di Pondok Pesantren Islahuddin Kediri, maka dari pihak keluarga mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhlis Ibrahim untuk menyampaikan sambutan atas nama Pondok Pesantren kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Andus
Tuan Guru Haji Maulid Ibrahim disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman dakhala an-nar dakhala al-jannah wa faz. Mohon saya berdoa dengan Allah. Assalamualaikum Maha Allah dan segala firman-Nya. Al-Karamuan wal-Muhtaramuan, para tuan guru, para alim ulama, para Yesus, para bupati, Bapak Barat yang kami hormati dan banggakan, Bapak Profesor Dr. Tengku Haji Masudin, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zarani Hamdan, para Tuan Guru Haji Muhammad Taisir, Tuan Guru Haji Amin, Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa, dan para artis, para Tuan Guru lainnya, para pengantar jenazah yang dirahmati Allah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada bersama. Mari kita merenung sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Ma'ana fid dunya illa kasayatin tahta syajarah, thumma istadala tahta syajarah, thumma ra'a wa taraka." Ma'ana fid dunya illa karakibin istadala tahta syajarah, yang artinya kehidupan saya, kata Nabi, di dunia ini sebagai acuan kita selaku umat beliau, ibarat orang mengendarai kendaraan, singgah sebentar di pohon besar, cuma rasa watarakan, kemudian ruh ini meninggalkan jasad yang kasar. Karena jasad kita, jasad adalah yang banyak. Min khalaqnakum, dari tanah aku jadikan kamu. Wa fiha hidup, jasad ini juga akan kami kembalikan ke dalam tanah dari Allah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dalam arti wa'isa, dan dari tanah pula akan kami bangkitkan kamu kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kamu selama kamu ada hidup di dunia ini dari Allah. Karena itu dalam surat Al-Munafiqun ayat 12 Allah berfirman, "Wa la tu'akhirallahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Allah tidak sekali-kali menunda umur seseorang apabila tiba waktunya. Akan datang Bang Hanafi yang sangat saya banggakan, setiap menjelang akhir Ramadan saya selalu bertemu di makbarah orang tua kami di Kediri. Beliau bersama keluarganya datang pasti. Kebetulan selalu berapa kali hari raya, 4 kali kami bertemu pada saat yang sama. Beliau adalah alumni pondok pesantren Logik yang cukup cerdas, punya sikap yang tegas, sulit terpengaruh, dan punya pendirian yang luar biasa dengan kemampuan. Sehingga beliau waktu gempa dulu beliau tinggal di bawah Gunung Panggi, saya datang, saya bawakan perahu segala macam, beliau menangis. Ini sudah berusaha di sini. Sekarang sudah bagus menjadi mesinnya bagus, kemudian juga fotonya bagus. Beliau mudah-mudahan ini salah satu bagian dari amal jariah beliau. Au ilmin yuntafa'u bihi. Inilah yang kita doakan bersama. Ya,
almarhum meninggalkan dunia fani, meninggalkan keluarga, ahli waris, murid-muridnya menjadi amal jariah bagi almarhum dan berahmat. Demikianlah hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada maknanya kita ada di sini untuk mendoakannya semoga almarhum meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku kali hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, masih dua rangkaian acara yang akan kita ikuti. Sebelum penyampaian tasamuh dan takziah, mari kita ingatkan sambutan atas nama keluarga sekaligus atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Fadil. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, yang hormati bapak-bapak, para tamu undangan, para pengantar jenazah. Pertama, yang atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullahu khairal jazaa kepada al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru atas keikhlasan untuk kita bersama-sama mengantarkan almarhum Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi ke peristirahatannya. Keluarga yakin kedatangan kita semua, khususnya kedatangan al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, menambah keyakinan keluarga. Almarhum adalah orang yang soleh, almarhum adalah orang yang baik. Dan tadi sesuai juga dengan kesaksian ayah dan bapak dan guru di majelis ilmu. Dan apapun, tidak ada alasan kita tidak percaya kepada tuan guru majelis atas kesaksian beliau. Karena beliau berhubungan langsung dengan almarhum. Beliau menyaksikan itu bukan berdasarkan cerita, tapi berdasarkan hubungan langsung, hubungan sosial, hubungan anak guru dengan murid. Dan ini tuan guru kalau berkumpul kurang lebih mungkin seminggu setelah berkumpul dan rombongan tuan guru berdiri, beliau langsung berkata, beliau lapor ke pihak, beliau sampaikan ke pihak, Pak Bupati masih tahu ya selama ini beliau berdiri, masih didiami. Dan sampaikan kepada beliau, orang yang baik, orang yang istiqomah tidak akan mungkin pernah dilupakan oleh orang lain dan oleh orang yang soleh. Insya Allah, al-mukarramun, para tuan guru, para pengantar jenazah, kita itu menyaksikan bahwa almarhum Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Hanafi adalah orang yang baik, orang yang soleh. Kita saksikan ya Mas ya. Alhamdulillah. Tapi sebagai manusia biasa, sama seperti kita, dan bahkan sama dengan semua manusia yang lain, pasti pernah berbuat kesalahan dan keliru, disengaja maupun tidak disengaja. Kita semua yakin karena kesolehan almarhum, karena kebaikan almarhum, apapun dosa salah tidak almarhum dan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya sudah diampuni. Namun kesalahan, kehilangan yang berhubungan dengan kita sesama
yang atas nama keluarga memohonkan almarhum maaf yang sebesar-besarnya. Maafin jangan deh. Jazakumullahu khairan jasa. Selain itu mungkin juga almarhum masih meninggalkan hutang maupun piutang yang atas nama keluarga dengan segala keikhlasan mohon supaya semuanya diikhlaskan. Namun seandainya karena punya nilai tertentu hutang piutang niki sehingga sulit diikhlaskan untuk niki, yang minta kepada siapapun di antara kita yang masih memiliki hutang piutang untuk segera menghubungi keluarga yang menjadi saksi, penunggu semua menjadi saksi, segala bentuk hutang piutang almarhum sudah dijualkan, tanggung jawabnya kepada keluarga. Al-Karamun, para tuan guru, para pengajar mengajar, rahmatullah, atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada semua keluarga dengan doa mudah-mudahan almarhum diterima dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Satu jamaah sebelum jam tutup sambutan ini yang juga ingin menyampaikan kelebihan dari almarhum. Satu di antara banyak kelebihan. Mohon maaf niki bahasa sandik, bahasa rendang dan bahasa halus. Yang langsung aja kok memakai kata-kata di nara kata tahu amin beliau kemudian di nara kata unik beliau sudah bilang tahu, terutama dalam masalah agama yang mengalami dan sangat sering yang kadang-kadang di tempat kami juga sering ditegur tanpa bahasa yang diplomatis, karena dianggap oleh dia juga dianggap anak, atau mungkin kalau pakai sanad guru yang dianggap wali. Kenapa? Karena mami yang waktu sekolah juga di Islahuddin di Kediri 5 tahun beda dengan almarhum, dan mami yang berguru juga sama beliau waktu sama-sama bersekolah di pondok pesantren Al-Islahuddin Kediri. Mudah-mudahan kesaksian kita semua dicatat juga sebagai bagian dari kesalahan, sebagai bagian dari bukti kebaikan almarhum. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan atas nama keluarga dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Lombok Barat. Acara terakhir penyampaian tersamuh kepada Mukarram Bapak Petrandus Guru Najib Khalid disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahkumu bil haqqi qat'an wa yajzi kulla nafsin bima tas'a wa ilayhi al-ma'ad wa ruj'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadillahi tadarru'an wa khusyu'an wa ala alihi wa ashabihi al-muhtarizina minal harami syar'an wa jum'an. Amma ba'du. Bapak Bupati Lombok Barat yang dihormati, Bapak Ketua MUI Lombok Barat, 12 Lombok Barat, pimpinan pondok pesantren Al-Islahuddin yang saya hormati, Ketua MUC, Rais Am, Rais Surya, NU Provinsi Nusantara Barat, bersama semua banok yang ada sempat hadir pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena walau dalam keadaan letih, karena terpagut oleh rasa haus dan lapar,
dengan sebab kewajiban puasa Ramadan, namun kita bisa sampai ke tempat ini mengantarkan jenazah al-Maqrullah Guru Haji Ahmad Hanafi. Beliau adalah salah seorang daripada kibar ulama An-Nahdiyah Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah salah seorang daripada Rais Suriah Jatman Jam'iyah Ahli Tariqah Muktabarat An-Nahdiyah yang sangat teguh memegang prinsip sebagai seorang ulama An-Nahdiyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Almarhum adalah seorang ahli zikir, termasuk dalam kategori al-muqarrabuna ila Allah, orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum ini menurut kesaksian kita bersama bahwa dengan ciri-ciri yang ada yang telah ditampilkan selama hidup beliau, lebih-lebih pada akhir-akhir sekarang ini, masuk dalam kategori sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini terdapat dalam sebuah kitab Al-Budur Safirah fil Umuril Akhirah, salah satu daripada 600 karangan Imam Suyuti sebelum beliau wafat dalam usia yang cukup muda, karena beliau telah berkolaborasi dalam usia 20 tahun mengarang kitab tafsir Jalalain bersama Imam Darudin Al-Mahandi. Salah satu karangan beliau namanya Al-Budur Safirah fil Umuril Akhirah. Dalam kitab tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna lillahi la'ibadan yawmal qiyamati laisu rusulan wala anbiya walakinnahum aqrabun nasi ilayya. Pada hari kiamat nanti ada hamba-hamba Allah, mereka itu bukan rasul, bukan juga nabi, tetapi mereka adalah orang yang paling dekat kepada saya. Kira ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Idza lam yakunu rusulan wa anbiya. Kalau mereka itu tidak dari kalangan para rasul dan kalangan para nabi, kalau itu siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah sambil berdiri, sambil tidur, bahkan sambil duduk, dan mereka juga berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah tidak pernah memejamkan mata sebagaimana orang lain memegang matanya sambil nyenyak tidur di malam hari, tetapi setiap desah nafasnya adalah zikrullah. Zikrullah. Almarhum inilah karena dia dipercayai sebagai seorang Rais Suriah Jatman, maka predikatnya itu membuat dia tidak pernah luput desah nafasnya dari zikir, mulai dari zikir lisan, zikir qalb, zikir sir, zikir ruh. Karena ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, orang-orang yang zikir ini dipertanyakan siapa yang jadi pemimpinnya. Ketika beliau belum sampai di Maqamul Mukafah. Maqamul Mukafah merupakan tempat yang tertinggi, tak ada seorang pun yang bisa sampai di sana kecuali Rasulullah. Maka ketika sampai di suatu muntaha, hati bertanya, aina qalbu Ahmad? Mana hati Ahmad? Kemudian hati Ahmad bertanya, aina ruh Ahmad? Kemudian ruh Ahmad bertanya, aina sirru Ahmad? Kemudian sirru Ahmad bertanya, aina musyahadat Ahmad? Wa huwa imamud dhakirin al-'arifin al-muqarrabin.
Karena yang namanya qalb Ahmad, ruh Ahmad, sir Ahmad, dan musyahadah Ahmad itu merupakan imam daripada az-zakirin yang ahlu zikir. Dengan zikirlah kita menunjukkan ekspresi keinginan kita untuk bertemu dengan Allah, sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah wa man kariha liqa'i karihtu liqa'ah. Siapa yang suka bertemu dengan saya, maka saya pun suka bertemu dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan saya pun tidak suka bertemu dengan dia. Kata Allah dalam sebuah hadis, hal-hal inilah yang memotivasi beliau Al-Mahfurah Al-Gurah Hanafi, yang salah seorang sepuh daripada pengurus di Ka'bah, ikatan alumni Pondok Pesantren Al-Islahuddin. Dan jangan dilupakan juga bahwa almarhum salah satu sepuh daripada Palahi, Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Alim. Karena sebelum beliau berangkat ke Islahuddin, beliau sudah mengaji beberapa tahun di Pondok Pesantren Al-Alim. Pada waktu itu madrasah mengaji. Maka oleh sebab itulah kesaksian kita semua ini merupakan suatu catatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertimbangkan bahwa almarhum pantas dekat dengan Rasulullah SAW. Maka kepada semua keluarga besar almarhum, para ahli santri, para santri, bukan lulusan saja yang merasa kehilangan beliau, semua kita, karena mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim berarti secara majazi adalah kematian sebuah alam. Bahwa alam ini akan tetap hidup bila masih banyak orang-orang alim masih hidup. Dan apabila orang alim sudah banyak meninggal, maka pohon kelapa pun satu persatu akan bertumbangan. Pohon-pohon durian pun akan mati, pohon pisang pun akan kena virus. Bahkan semua mangga, semua nangka, semua yang punya buah tidak akan berbuah lagi ketika orang alim sudah banyak meninggal. Oleh sebab itulah kita bersyukur alumni daripada Pondok Pesantren Islahuddin sudah banyak yang akan menyusul posisi beliau sebagai salah seorang daripada kibar ulama al-Muhdiyah ke depan, termasuk putra yang ditinggalkan oleh beliau. Kepada keluarga yang ditinggalkan, jangan terlalu bersedih, karena memang begitulah. Di saat kita diuji dengan puasa, kita juga diuji dengan meninggal dunianya almarhum. Sebab antara saum dan sabar itu hanya sedikit perbedaan. Kalau saum adalah hakikatnya habsun nafsi an jami'i ma tafrahu. Puasa itu adalah menahan diri daripada semua yang dia senangi. Makan senang, minum senang, merokok senang, bersuami istri senang, tapi semua itu ditahan oleh orang-orang yang beriman, karena dipanggil untuk berpuasa orang beriman. Sedangkan sabar adalah habsun nafsi an jami'i ma tafrahu, menahan diri daripada semua apa yang dia tidak sukai. Siapa yang suka ditinggalkan oleh orang tuanya? Siapa murid yang suka ditinggalkan oleh gurunya? Siapa istri yang suka ditinggalkan oleh suaminya? Siapa anak yang suka ditinggalkan oleh bapaknya? Tidak ada. Tetapi mau tidak mau harus terima kenyataan ini, sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya mudah-mudahan kemudian puasa Ramadan ini dapat membuat semakin subur sabarnya semua telah meninggalkan, begitu juga para santriwan santriwati dan para wali santri. Maka yang terakhir kita dapat mengatakan bahwa beliau walaupun tidak berwiraudon secara tuntas, tapi bertemu dengan Allah. Karena ada 3 klasifikasi daripada kaum mukminin yang Ramadan ini. Pertama, ada orang-orang yang tidak bertemu dengan Ramadan, tidak juga bertemu dengan Allah. Yang kedua, ada orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak bertemu dengan Allah. Yang ketiga,
orang hanya bertemu dengan Allah tapi dia tidak bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan adalah hanya wasilah, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau kita sudah mendapatkan predikat yang namanya predikat takwa. Mukmin difitrah untuk berpuasa, bukan muslim. Karena jumlah mukmin ini jauh lebih kecil daripada muslim. Itu sebabnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu. Setelah iman, untuk sampai kepada maqam takwa itu adalah melalui puasa. Untuk apa berpuasa? Untuk takwa. Takwa itu adalah orang yang mewaspadai segala kemungkinan yang akan membuat dia jauh dari Allah SWT. Barulah nanti inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kalian insyaallah adalah yang paling takwa, yang paling takwa. Almarhum Al-Fatullah wa Nurul Haji Ahmad Hanafi, kita dengan husnul zon sebagai syahadatul khair adalah termasuk di antara miliaran akbar nas indallah, manusia yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disaksikan kita semua ini almarhum akan menjadi apa yang disaksikan, sehingga keluarga yang tinggalkan, para santriwan santriwati yang tinggalkan, para wali santri juga yang tinggalkan, kita para muridnya, para sahabat dan kerabatnya, baik keluarga Ahmadiyah, Al-Islahiyah, Al-Halimiyah, semua merasa kehilangan beliau. Mudah-mudahan kita dipertemukan dan dikumpulkan bersama beliau nanti dari kiamat. Nanti almarhum ma'aman ahabba beliau berkiamat. Seorang akan dikumpulkan bersama para pencinta-pencintanya dari kiamat. Maka mudah-mudahan mari kita hadiahkan sekali lagi al-fatihah buat almarhum. Semoga almarhum yang aman pada bulan suci Ramadan ini diabadikan keamanannya sampai masuk ke Jannatul Firdaus bersama kita mengikuti para ulama dan aulia, karena itulah yang pernah disabdakan Rasulullah, idza talaqtumul jannata fatlubul firdaus. Kalau kalian menginginkan surga, mintalah surga Firdaus, karena Jannatul Firdaus itulah tempat para ulama dan para aulia. Mudah-mudahan menjadi kenyataan di barakatul Fatihah. Al-Karamun, para tuan guru, para ustaz, para bapak, semoga demikian, para syaimin yang bagi kita terhormat. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Atas kesempatan kita sampaikan dengan terima kasih. Atas kesempatan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.